Jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Iya, Yusuf Kala Bung Firdaus bisa menjadi sebuah patok politik Indonesia ya. Kemana Yusuf Kala bergerak, ke situ angin kemenangan ada Bung Firdaus ya. Berkali-kali Yusuf Kala memberikan sinyal-sinyal ya, dukungan-dukungan terhadap tokoh-tokoh tertentu, dan itu memberikan sebuah sinyal, sebuah pembacaan baru bagi politik ketika Yusuf Kala tentunya dengan orang-orang yang sering berdiskusi dengan Yusuf Kala, Bung Firdaus, dia pada titik mengambil kesimpulan yang menang ini gitu ya, pasti dia mendukung ini karena Yusuf Kala adalah seorang praktisi politik. Dia bukan konsep di situ, tapi dia tahu siapa yang bakal menang dengan hitung-hitungan yang kalau kita lihat ya berkali-kali Yusuf Kala akurat untuk dukungan-dukungannya. Ya, Bung Meldi, menarik ya, Bung Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 di era Pak SBY dan juga Pak Jokowi, yang biasanya mengambil posisi agak netral atau tidak secara frontal mengatakan mendukung seseorang pasangan capres-cawapres. Bahkan untuk Pilpres 2024 ya, di awal-awal tahun Pak JK mengatakan dia lebih posisinya netral gitu, lebih mengatakan sebagai negarawan. Tapi ternyata beberapa waktu yang lalu di Makassar secara aklamasi, secara bulat, walaupun publik sudah paham, sudah melihat gelagatnya dan berkali-kali sinyalemennya gitu ya, Pak Yusuf Kala, Pak JK di Makassar mengatakan dia secara positif mendukung pasangan Amin gitu. Dan kalau kita ingat, Pak Yusuf Kala adalah mantan Ketua Umum Partai Golkar, salah seorang sesepuh Partai Golkar yang didengar oleh grassroots Golkar dan punya kekuatan di Golkar gitu. Dan itu juga menjadi pertanyaan publik gitu ya, karena Golkar kan sudah secara bulat resmi mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Dan kemudian salah seorang ketuanya gitu ya, mantan ketua umum ya, Pak Yusuf Kala itu mendukung lawannya Prabowo, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar gitu. Dan kalau kita ingat gitu ya, dalam sejarah politik Pak JK begitu ya, memang Pak JK ini 2 kali mendukung seorang capres dan dua-duanya menang. Pak SBY pada putaran pertama, artinya election periode pertama, begitu juga Jokowi pada periode yang pertama dan dulunya terpilih begitu. Dan kalau kita ingat waktu pilkada DKI Jakarta gitu ya, walaupun sifatnya lebih clandestine, lebih agak diam-diam gitu ya, Pak JK juga mendukung Anies Baswedan dan dia terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Nah, yang menjadi ditunggu-tunggu publik, apakah tuah seorang JK ini akan juga berlaku ketika dia mengatakan dia mendukung Anies dan Muhaimin begitu ya. Paling tidak, apakah juga dukungan JK ini akan memberikan semacam tarikan elektoral yang kuat untuk grassroots, sehingga sebagian suara Golkar itu yang tadinya sudah ada di Prabowo Gibran atau pasangan lain, itu kan bergeser kepada pasangan Anies Baswedan, Bung Meldi. Ini yang menarik buat saya gitu. Dan kedua, kalau kita ingat, Pak JK juga punya jaringan politisi, jaringan influencer yang kuat begitu ya, sehingga bisa jadi memang ini kan semacam memberikan salah satu tambahan suara untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin, Bung Meldi. Ya, sebenarnya JK ini punya jaringan politik ya. Pertama, Indonesia Timur, Bung Firdaus, itu JK sangat menentukan pilihan-pilihan bagi Indonesia Timur karena dia punya jaringan politik di Indonesia Timur. Yang kedua, dia punya jaringan politik di Sumatera ya. Sumatera ada beberapa titik yang Sumatera ini terbagi ya, antara PDIP, Golkar, dan kelompok-kelompok lainnya yang kecil-kecil ya. Dan kedua, JK ini punya jaringan di kelompok HMI ya. HMI senior ini kadang pengaruhnya besar karena di seluruh Indonesia HMI ini rata ya jaringannya, sehingga dia bisa mempengaruhi elit daerah untuk beralih ke calon tertentu dalam menentukan capres 2024 ini. Dan ini berkali-kali sangat menentukan, sangat memberikan warna ya, atau angka yang menentukan kemana JK bergerak itu dengan segala jaringannya, dengan segala network, termasuk juga jaringan dari masjid ya, Dewan Masjid Indonesia DMI, PMI gitu ya, Palang Merah Indonesia. Dan ini sebenarnya jaringan-jaringan yang sebenarnya besar yang rata di seluruh Indonesia, dan inilah kekuatan Yusuf Kala, Bung Firdaus. Iya betul, dengan begitu banyak ya jaringan organisasi, jaringan gerakan politik, ataupun juga jaringan pengusaha atau jaringan sifatnya keagamaan gitu ya. Memang
ini menjadi berkah buat pasangan Amin secara formal ya, gitu ya, artinya ketika dia menyampaikan dukungan itu. Gitu. Dan apakah ini akan bisa dimobilisir, diberikan apa yang memberikan semacam kekuatan, efek-efek elektoral itu yang kita tunggu. Jadi saya pikir dalam sebulan ke depan kita lihat bagaimana dari hasil dari secara aklamasi dari dukungan seorang Pak Yusuf Kalla begitu. Dan mungkin yang menarik juga nanti yang kita simak Bu Meldi ya, apakah Pak JK juga akan turun secara langsung gitu ya, mungkin menjadi salah satu misalnya bintang atau pengisi dalam kampanye-kampanye Anies Baswedan dan Caimin Bu Meldi gitu. Tidak hanya sekedar di belakang layar, walaupun sekali lagi kita ingat Pak JK juga cukup sepuh ya, sudah cukup tua, tapi kalau kita bandingkan Prabowo Bu Meldi, Pak JK ini lebih gesit, geraknya itu lebih lincah begitu. Jadi kalau Prabowo baru keluar aja kita lihat sudah tertatih-tatih begitu ya gitu. Dibandingkan Pak JK yang kecil, mungil, lebih cepat, lebih baik begitu ya, dan dia masih sehat, masih bugar begitu. Dan kalau Pak JK benar-benar turun gitu ya, maka kita akan menemukan gitu, para punggawa-punggawa besar, ada SBY di sana, ada mantan-mantan dari keluarga Soeharto di sana yang dipasangkan Prabowo Gibran begitu ya. Kemudian juga ada Jokowi yang secara informal begitu, ada Megawati di Ganjar begitu. Maka akan menjadi pertempuran para pembesar-pembesar negeri dalam memperebutkan kursi untuk 2024 nanti Bu Meldi gitu. Dan saya berharap gitu ya, kita berharap bahwa Anies Baswedan dan Caimin bisa mengoptimalkan peran seorang JK begitu. Paling tidak untuk menambah atau menggerus suara yang sebagian besar sudah beralih ke Prabowo gitu, terutama dalam konteks Golkar gitu ya. Atau para suara-suara yang masih belum memutuskan, masih bingung Bu Meldi. Ya, karena kalau kita lihat ternyata ya saya juga melihat ada sedikit anomali ya pasca ditetapkannya pasangan masing-masing untuk capres-cawapres begitu ya. Terutama untuk Kompas misalnya, survei yang terakhir ternyata undecided-nya itu malah semakin tinggi dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya hanya berapa belas persen, tetapi terakhir malah hampir 30%, Meldi. Saya tidak tahu gitu ya, ada persoalan apa di balik survei Kompas misalnya. Atau memang orang ketika sudah ditetapkan pasangan ini, kemudian muncul persoalan polemik di publik gitu ya, keraguan-keraguan itu bertambah, Bu Meldi. Dan mudah-mudahan gitu ya, dengan kehadiran seorang JK bisa mengambil sebagian dari suara-suara yang ragu itu gitu ya, mengurangi suara-suara Prabowo Gibran begitu ya, sehingga pemilihnya akan semakin memberikan nuansa yang lebih kompetitif, nuansa yang lebih memberikan pilihan-pilihan kepada publik Bu Meldi. Ya, sebenarnya di lobby-lobby ya, JK adalah seorang pelobi ulung Bung Firdaus, dan titik-titik kritis pemilu ini memang butuh lobby-lobby ya. Jadi perpindahan dari kelompok nanti di putaran kedua siapa yang kalah, ini butuh lobby besar ya. Lobbynya nggak omong-omongan doang, bos, mungkin juga dana ya, dana yang besar untuk lobby-lobby. Nah ini saya kira kritis juga di sini. Kemudian juga lobby JK ke kelompok Katolik misalnya juga kuat kan. Nah ini saya kira gerbong-gerbong ini nanti yang menjadi senjata-senjata baru sebagai kekuatan-kekuatan baru bagi dukungan Yusuf Kalla ini terhadap capres tertentu, Bung Firdaus. Iya, Bu Meldi, betul. Di samping aspek lobby atau pendekatannya gitu, yang saya pikir juga yang perlu dioptimalkan dari seorang JK adalah dari pemahaman konteks kebutuhan, terutama kalau kita lihat dalam persoalan-persoalan populis atau pragmatis, terutama dalam sisi ekonomi, Bu Meldi ya, gitu. Itu yang menjadi juga salah satu keunggulan dari seorang Yusuf Kalla, dan itu juga yang dia katakan, oh iya kenapa dia memilih seorang Anies Baswedan, karena dia pikir butuh pendekatan ekonomi, dan diantara pasangan capres ini yang memiliki background ekonomi yang baik, menurut seorang JK adalah seorang Anies Baswedan begitu. Dan saya pikir ini yang bisa ditularkan, disampaikan kepada publik gitu ya, kepada tim sukses, terutama tim sukses Amin gitu ya. Kira-kira apa masukan, ide-ide program segar dari seorang JK yang tentu lebih praktis, yang lebih bisa diterima, yang bisa dipudap untuk 5 tahun ke depan, terutama dalam sisi ekonomi, dalam sisi keuangan, dalam sisi gerakan-gerakan populis yang dibutuhkan oleh publik, Bu Meldi. Jadi saya pikir ini juga yang bisa harus dimanfaatkan sebaik mungkin, dikejar dalam waktu yang terbatas, gitu ya, sehingga akan menambah stimulus efek yang semakin besar untuk pasangan Anies Baswedan dan Caimin, Bu Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama Bu Meldi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.